Karena itu kan sebenarnya kan masalahnya simpel saja, dikira pimosis tarik belakang, kemudian tidak kembali, gitu aja. Jadi di samping itu kan ya bengkak dan sakit itu kalau sampai tidak diatasin dan nyeri bengkak itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali pada channel STJ TV, mengedukasi, menginspirasi. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yakni parafimosis, atau orang zaman dulu menyebutnya dengan disunat gendruwo. Nah, apakah itu? Mari kita simak bersama. Saya di sini ditemani oleh seorang ahli urologi, yakni Profesor Dr. Sutoyo, spesialis urologi konsultan. Selamat pagi, Prof. Pagi. Apa kabar, Prof, hari ini? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah, baiklah. Di sini kami akan membahas bersama, yakni tentang parafimosis, begitu ya. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, mungkin teman-teman ada yang belum tahu apa yang dimaksud dengan parafimosis. Mungkin Prof bisa menyebut. Terima kasih. Jadi itu benar pertanyaannya itu. Memang zaman dulu itu orang-orang itu mengatakan parafimosis dibilang disunat gendruwo. Jadi orang-orang seneng. Lu anak saya sudah disunat, katanya sunat gendruwo sehingga tidak perlu ke dokter maupun ke cala. Jadi karena katanya sudah disunat oleh gendruwo. Jadi parafimosis gitu. Padahal sebetulnya itu parafimosis sebetulnya. Nah, parafimosis itu terjadi itu pada orang-orang betul anak-anak yang belum sunat. Belum sunat itu ada di mana penisnya itu ujungnya itu tidak bisa ditarik ke belakang. Jadi namanya pimosis ya. Gambar seperti ini ya. Jadi seperti ini, jadi ini ya. Jadi pimosis itu begini, jadi ujungnya ini sempit sehingga ditarik ke belakang tidak bisa. Tidak bisa begini. Jadi yang normal seperti apa? Normal ditarik ke belakang bisa juga. Berarti walaupun belum disunat Bisa ditarik belakang. Ini tidak bisa ditarik, namanya pimosis. Nah, pimosis ini kalau misalnya dibuat mainan anak-anak itu atau mungkin orang ditarik belakang bisa menjadi parafimosis. Nah, ini ya contohnya ditarik ke belakang, kemudian dia tidak bisa kembali lagi atau tidak dikembalikan. Jadi akhirnya menjerit sini. Menjerit daripada kepalanya ini atau namanya gland penis. Jadi karena tadi kan pimosis ujungnya sempit kan, ditarik ke belakang mestinya tidak bisa kan, tapi karena dipaksa ke belakang akhirnya bisa. Nah, tidak dikembalikan, belum dikembalikan. Tapi sebenarnya kalau langsung dikembalikan bisa, tapi kadang-kadang itu tidak dikembalikan sehingga makin menjerit dari situ. Karena kepalanya ini gennya ini makin bengkak, ini bengkak sehingga ini juga bengkak sehingga susah kembali. Nah, itu namanya parafimosis. Jadi parafimosis adalah pimosis yang ditarik ke belakang mungkin secara paksa tapi tidak dikembalikan atau belum dikembalikan sehingga timbul parafimosis. Ini menjerit kepalanya, menjerit lehernya daripada penis itu sehingga dia menjadi bengkak dan sebagainya, sehingga untuk membalikannya tentunya sulit juga. Jadi seolah-olah kalau dilihat begini seolah-olah itu sudah dikitan ini, kelihatan tandanya kita kan kelihatan kepalanya. Kepala sudah kelihatan ini, berarti ini sudah disunat. Nah, sepertinya begitu. Sebenarnya orang-orang makanya belum. Makanya zaman dulu orang sudah disekitar anak saya sudah kelihatan kepalanya. Nah, ini mungkin pada dia main-main ke sawah atau kemana, sudah dikitan. Berarti yang sunat siapa ini? Mungkin orang dulu pikirannya, mungkin sunat jin apa gendruwo lah gitu. Pikirannya begitu. Ya, padahal itu padahal itu bukan begitu. Padahal itu parafimosis. Kalau menurut istilah kedokteran parafimosis itu. Dan ya itu makanya ya istilahnya yang benar parafimosis, tapi bukan sunat oleh gendruwo, bukan, itu sebenarnya enggak ada begitu tuh ya. Jadi belum sunat, artinya belum sunat ya. Belum disunat. Belum. Ya. Baik, ini berarti suatu fakta yang sangat menarik bagi teman-teman yang mungkin masih mendengar istilah-istilah disunat gendruwo atau disunat jin itu hanya mitos, karena sebenarnya itu adalah salah satu dari kegawat daruratan di bidang urologi. Yang namanya parafimosis itu. Nah, yang namanya parafimosis. Baiklah, Prof. Sebenarnya hal tersebut bagaimana bisa terjadi? Apakah pada anak kecil memang lebih sering atau dewasa juga bisa terjadi atau bagaimana? Biasanya pada anak-anak yang masih bukan kecil ya, maksudnya anak-anak aja, mungkin balita yang sudah bermain-main itu sering terjadi. Karena tadi kan dia belum sunat, ada pimosis,
Tapi memang walaupun belum sunat ada juga enggak phimosis. Ini pada yang belum sunat tapi phimosis gitu. Dari belakang dan kemudian tidak dikembalikan. Ya, dikembalikan ya mungkin sebentar lagi sudah bengkak sehingga malah tidak bisa kembali. Jadi kepalanya kelihatan terus. Nah ini pada orang-orang tertentu sudah senang juga. Duh, sudah kelihatan kepalanya berarti sudah disunat. Berarti tidak sunat lagi, tidak perlu sunat lagi gitu. Itu. Jadi terjadinya karena phimosis itu. Phimosis tadi. Oke. Nah, kalau seumpama sudah terlanjur terjadi paraphimosis, kira-kira tindakan apa yang seharusnya segera dilakukan, Prof? Ya, jadi kalau paraphimosis tadi kan punya efek samping tentunya. Karena ini bengkak, ini melingkar di sini, jirat di situ jirat. Ya. Maka di sini kan menjadi odim bengkak tuh. Otomatis dia akan menekan juga saluran kencingnya. Namanya uretra itu. Maka kencingnya menjadi tidak lancar, ya kan? Kemudian ini kan kencing karena kan tadi kejirat kencing tidak lancar, kemudian tentunya efek sampingnya ada, bisa infeksi, bisa macam-macam kan. Nah, terus kemudian ini juga makin lama ini kan bengkak. Bengkak otomatis ya harus segera diatasi, kan bisa bisa nekrosis ya, jadi harus segera diatasi ini ya, pasti harus dirilis lah, harus dirilis bengkaknya itu secepat mungkin karena nanti terjadi efek samping tentunya. Ya, jadi bukan berarti sudah terjadi paraphimosis senang, wah sudah sunat nanti bukan begitu. Tapi harus ini ada suatu kelainan yang harus segera ditangani segera itu. Termasuk kegawatan juga itu. Ya. Jadi efek sampingnya banyak karena alirannya terjepit sehingga otomatis kurang lancar dan ini bengkak. Dan kalau dibiarkan terus lama-lama menjadi mengecil, dipulpasi, kepalanya bisa mengecil lah karena ketekan tadi itu. Iya. Oke. Berarti jika memang ditemui kasus seperti ini, khususnya pada anak-anak, harus segera dibawa ke tenaga kesehatan, karena jika tidak, nanti akan terjadi efek samping seperti yang sudah dijelaskan oleh Prof. tadi ya. Baik, pertanyaan berikutnya, yakni apa akibatnya kalau seumpama ternyata ada orang tua yang melihat fenomena paraphimosis ini tidak dilakukan penanganan segera? Apa akibat yang akan terjadi pada anak tersebut, Prof? Ya. Jadi tadi kan karena paraphimosis itu kan ada seperti terbentuk ring yang di phimosis dari belakang seperti ring yang menjerit leher daripada penis itu. Ya itu maka dia tentunya punya akibat ya. Jadi karena jerit di kepala di bawah di leher daripada penis itu sehingga uretranya atau saluran kencingnya juga kecil juga sehingga nanti pancarannya tidak lancar. Karena pancaran tidak lancar tentunya bisa timbul infeksi, bisa timbul bisa lama-lama bisa karena ke bawah kurang lancar sehingga ke atas dari reflux ya bisa mengganggu fungsi ginjal juga. Oleh karena itu harus segera diatasi ya supaya tidak terjadi gangguan yang lain ya. Ya. Oke. Lalu bagaimana cara menangani untuk kasus paraphimosis ini sendiri? Ya, kalau paraphimosis sendiri kalau misalnya masih baru masih awal itu biasanya ditarik ke depan itu langsung bisa. Jadi dibantu dengan jeli, dikasih jeli situ dan ditekan kepalanya ke belakang gitu biasanya bisa. Jadi dikasih jeli dulu kemudian didorong, ya, biasanya bisa. Tapi kadang nggak bisa juga kalau sudah terlanjur bengkak ya sulit. Karena harus dilakukan ya dioperasi di insisi ya di dorsum sisi ini di atasnya dipotong ya otomatis dia dikembalikan bisa. Dan tentunya kalau bisa dilanjutkan dengan sirkumsisi ya. Setelah kembali dilakukan sirkumsisi tadi. Tapi kalau bisa itu juga dalam waktu yang tidak boleh terlalu lama dari kejadian tadi itu. Makanya untuk kejadian paraphimosis ini termasuk kegawat daruratan begitu ya Pak? Iya, karena risikonya tadi itu bisa infeksi, bisa gangguan fungsi ginjal dan sebagainya. Dan juga termasuk nanti ini tidak bisa tumbuh dengan baik, glandnya itu dan mengecil juga karena tertekan tadi itu. Ya. Baik. Apalagi ini adalah bagian genital yang sangat penting, yang mana ini menentukan masa depan seseorang juga seperti itu. Ya. Baik Prof, sebelum kita tutup mungkin ada closing statement dari Prof untuk teman-teman yang ada di sini. Ya, jadi kalau ada anak maupun orang dewasa pun kalau belum sisi, belum sunat ya, tapi ada phimosis sebelumnya pada saat ditarik ke belakang kemudian tidak bisa dikembalikan harus segera ke dokter karena supaya tidak terjadi efek samping tadi itu ya harus segera dikembalikan ke depan. Kalau sampai terjadi kelamaan nanti efeknya akan banyak terjadi ya antara infeksi kemudian gangguan fungsi ginjal dan sebagainya. Makanya harus segera dikembalikan ke depan maksudnya itu ditarik ke depan nanti dikembalikan seperti semula dan kalau bisa dilanjutkan dengan hitan. Dilanjutkan dengan hitan. Ya. Oke. Baiklah, terima kasih banyak Prof atas ilmunya yang sangat luar biasa.
Semoga teman-teman yang ada di sini bisa semakin memahami apa itu parafimosis, dan jika suatu saat mungkin mendengar dari cerita saudara atau teman-teman katanya disunat gendruwo gitu ya, ternyata itu bukanlah suatu hal yang menggembirakan, akan tetapi justru segera dilakukan tindakan ke pihak tenaga kesehatan seperti itu. Baik, terima kasih banyak atas waktu dan perhatian dari teman-teman. Semoga apa yang sudah kita bahas hari ini bisa menjadi ilmu dan juga edukasi bagi keluarga dan juga kerabat. Jangan lupa jika nanti mendapat cerita atau tahu tentang kejadian parafimosis, jangan senang hati dulu. Karena ini merupakan hal yang membahayakan, harus segera dibawa ke dokter, seperti itu. Baik, sekali lagi terima kasih banyak kepada Prof. Toyo atas ilmu yang sangat luar biasa. Kami pamit undur diri bersama STJ TV, mengedukasi, menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama STJ, kita semua sehat dan cerdas.